Baik Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan pukul 13.59, artinya sekitar 1 menit lagi kegiatan di hari ketiga ini akan kita mulai. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang saat ini ada rekan dari sekolah atau dari sekolah yang sama atau teman-teman yang lain yang kebetulan memang sudah kenal dan namun belum bergabung di kegiatan kita, mungkin bisa dihubungi. Oke, Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 14. Mari kita mulai kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi narasumber, wabarakatuh. Ibu Ika Ayuvia Johan, serta narasumber hari kedua, Bapak Sunarto, serta teman-teman hadirin peserta kegiatan hari ketiga kita, Canva Basic, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada peserta kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya, secara online di acara kita ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di hari ketiga ini tentunya narasumber kita adalah Ibu Ika Ayuvia Johan. Beliau adalah guru dari SD Percontohan PAM, salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Makassar. Dan bagi Bapak Ibu yang yang selama ini aktif di kegiatan-kegiatan daring, mungkin sudah banyak yang mengenal beliau. Ibu Ika ini salah satu narasumber yang sudah sangat-sangat aktif baik di kegiatan daring ataupun kegiatan luring. Dan tentunya begitu banyak keahlian dari beliau ini. Beliau juga merupakan fasilitator guru penggerak dan tentunya akan membersamai Bapak Ibu hingga 2 jam ke depan nantinya dengan materi yang tentunya sangat menarik. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, tentunya saya untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Ika Ayuvia Johan. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Eka atas arahannya ya, sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ketiga ini. Dan selamat datang juga untuk Pak Sunarto dan juga peserta yang sudah hadir secara on time ya di kegiatan kita. Bapak dan Ibu, insya Allah nanti selesai kegiatan ini kami akan men-share ya kegiatan atau link rekaman kegiatan kita dari hari pertama sampai terakhir melalui link channel YouTube. Baik, izin saya presentasi terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Di sini nanti akan saya ajak Bapak dan Ibu berkolaborasi menggunakan Canva ini. Nah, sampai mana sih dari pemateri 1 dan pemateri 2, sampai mana pemahaman Bapak dan Ibu tentang penggunaan Canva ini. Saya izin share screen dulu ya. Nah, baik, di hari kedua ini Bapak dan Ibu kita akan mengupas tuntas ya tentang Canva Basic ya atau presentasi dengan menggunakan audio. Nah, di sini Bapak dan Ibu, Canva ini cukup dibilang powerful. Powerfulnya kenapa? Selain Bapak dan Ibu membuat desain grafis atau membuat poster, membuat presentasi, Canva ini Bapak dan Ibu bisa membuat dalam bentuk video atau editing video. Nah, salah satu caranya adalah untuk menikmati fitur itu semua, Bapak dan Ibu menggunakan atau mendaftar menggunakan akun belajar.id atau akun yang terverifikasi bahwa Bapak dan Ibu sebagai guru.
Kalau Bapak dan Ibu masih menggunakan akun Gmail ya di dalam Canva ini, tentunya Bapak dan Ibu akan menikmati fitur-fitur lain itu secara berbayar. Namun kalau Bapak dan Ibu menggunakan akun yang terverifikasi oleh kementerian bahwa Bapak Ibu sebagai guru, salah satunya adalah belajar.id ya, atau akun Microsoft atau akun lainnya ya, insya Allah Bapak dan Ibu bisa menikmati semua fitur-fitur yang ada. Nah, kemudian di sini ya Bapak dan Ibu, saya hanya mau memotivasi dulu Bapak dan Ibu sebelum mengeksplor bahwa jangan pernah mengatakan tidak jika belum mencoba. Jadi Bapak dan Ibu harus merubah mindset kita dulu, mindset berpikir Bapak dan Ibu tentang pembelajaran atau hal-hal sesuatu yang baru menurut Bapak dan Ibu. Jadi jangan pernah mengatakan tidak jika belum mencoba, dan jika setelah mencoba namun belum berhasil, artinya Bapak dan Ibu membutuhkan waktu ekstra untuk sukses. Artinya Bapak dan Ibu membutuhkan waktu lebih untuk mempelajari hal baru itu. Kemudian Bapak dan Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap usaha pasti ada perubahan yang terjadi. Tinggal Bapak dan Ibu memutuskan bergerak atau tidak sama sekali. Nah, ini adalah kutipan motivasi untuk Bapak dan Ibu sendiri bahwa Bapak dan Ibu sampai ke tahap 3 ini tentunya ada perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu setidaknya bisa mendaftar menggunakan akun Canva for Edu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa berkreasi walaupun belum tentu sempurna dan semacamnya, setidaknya Bapak dan Ibu mencoba. Jadi setiap segala sesuatu Bapak dan Ibu ketika bersentuhan dengan desain grafis atau berbasis digital, kuncinya itu adalah mencoba dan terus mencoba gitu. Jadi Bapak dan Ibu ketika ada jalan buntu di tengah jalan, silahkan dikabari atau dihubungi mentornya terkait kendala yang Bapak Ibu alami. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk motivasi. Nah, ini adalah agenda kita, di mana agenda kita tadi sudah dibuka oleh Ibu Eka. Kemudian akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ketiga ini. Kemudian nanti ada materi terkait bagaimana sih membuat presentasi yang menarik dan menambahkan audionya. Keempat ada tanya jawab, dan kelima akan dibahas tentang penugasan Bapak dan Ibu untuk menebus sertifikat sebanyak 32 JP. Jadi jangan khawatir ya Bapak dan Ibu untuk penugasannya ini, insya Allah Bapak dan Ibu diberi selama Bapak dan Ibu menggunakan atau membuat project menggunakan Canva basic dari Canva for Education. Dan terakhir akan ada refleksi, di mana refleksinya ini Bapak dan Ibu bisa mengisi pada link daftar hadir. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu akan mampu membuat presentasi yang menarik menggunakan elemen yang terdapat pada Canva secara kreatif. Kemudian Bapak dan Ibu dapat menambahkan audio pada presentasi Canva secara tepat. Lalu Bapak dan Ibu, apa sih poin penting dalam presentasi? Di mana poin penting dalam presentasi itu template atau desain yang Bapak Ibu gunakan itu disesuaikan dengan audiensnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu membuat presentasi itu lihat dulu siapa sih audiensnya. Contoh, Bapak dan Ibu membuat presentasi, namun ternyata latar atau efek-efek yang lain, animasi atau template yang lain itu ternyata bisa cocok untuk anak TK, ya, tidak cocok untuk pada saat Bapak dan Ibu membawa materi untuk guru-guru ataukah untuk orang tua misalnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sesuaikan. Jadi kebanyakan ada yang membuat presentasinya menarik ya, banyak animasi, full color dan semacamnya. Namun presentasi tersebut atau desain-desain tersebut tidak cocok pada audiens. Nah, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu harus perhatikan siapa dulu audiens yang Bapak Ibu ampu. Kemudian, ketika Bapak dan Ibu membuat presentasi, ya, lihat ya anak peserta didik kita atau audiens kita. Kalau TK mungkin senang nih ya dengan ada gambar-gambar, ada musik, kemudian ada warna colorful yang menarik. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu terapkan. Namun kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah berjenjang SMP dan SMK, nah itu anak-anak ketertarikannya berbeda terhadap penampilan.
Ini poin penting Bapak dan Ibu. Kenapa pada saat kita presentasi, di mana presentasi ini diupayakan audiens kita atau peserta kita melihat apa yang kita tampilkan. Gitu. Salah satu yang menarik ini adalah desainnya, desain dari Bapak dan Ibu yang mampu memikat peserta untuk melihat presentasi Bapak dan Ibu. Kemudian hal yang paling penting di kedua ini adalah gunakan variasi warna yang seragam. Gitu. Apa yang dimaksud ini adalah ketika Bapak dan Ibu misalnya slide 1 ini berwarna kuning, hijau, ya slide kedua jangan berubah lagi yang dominannya itu warna merah, warna yang lain gitu. Jadi seakan-akan terkesan bahwa slide Bapak dan Ibu tidak satu template, artinya berbeda. Kalaupun Bapak dan Ibu comot atau menduplikat dari template yang lain, usahakan seragamkan warna dari slide 1, slide ketiga. Nah, seperti itu. Kemudian, di mana poin penting dari presentasi ini, memuat poin penting. Nah, terkadang ketika kita menjelaskan, Bapak dan Ibu, teks penjelasannya pun juga ditulis dalam presentasi, gitu ya. Jadi teks penjelasannya itu ada lengkap. Jadi Bapak dan Ibu itu anak-anak atau audiens kita justru akan terfokus pada tulisan-tulisan dibandingkan dengan mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu, gitu. Nah, hal ini Bapak dan Ibu semaksimal mungkin memuat poin penting dari presentasi. Kalimat penjelasannya Bapak dan Ibu bisa sampaikan secara lisan. Nah, itu untuk presentasi yang efektif. Kecuali Bapak dan Ibu membuat presentasi ini untuk dapat dibaca kembali ya oleh audiens atau peserta kita, silakan menggunakan kalimat penjelas. Namun ketika Bapak dan Ibu membuat presentasi yang harus dipaparkan secara langsung, semaksimal mungkin memuat poin penting. Nah gitu. Yang keempat adalah menggunakan efek animasi seminimal mungkin. Jangan terlalu banyak gerakan gitu ya. Banyak gerakan. Karena ketika Bapak dan Ibu berpindah ke slide yang lain dan menggunakan animasi-animasi tertentu ya, bisa jadi audiens kita itu justru hilang fokus. Hilang fokusnya apa? Hilang fokus pada tujuan dari isi presentasi Bapak dan Ibu. Jadi gunakan efek animasi seminimal mungkin. Kecuali kalau Bapak dan Ibu ini audiensnya misalnya untuk siswa TK atau ke siswa SD ya masih kelas awal. Kemudian ketika ada siswa kita yang visual ya, Bapak dan Ibu bisa gunakan efek itu. Kemudian, yang kelima adalah gunakan elemen sesuai dengan isi presentasi. Nah, terkadang ini banyak nih yang isi presentasinya menggunakan efek elemen hewan, ya. Sedangkan elemen yang dibutuhkan atau isi presentasinya tidak ada sama sekali memuat tentang hewan tersebut, gitu. Ya, jadi gunakan elemen yang sesuai dengan isi presentasi Bapak dan Ibu. Nah, itu saja poin-poin penting dan dasar ketika Bapak dan Ibu mau membuat presentasi yang menarik namun jelas gitu untuk audiens. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu bagian penting dalam presentasi itu ada beberapa ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah slide 1 judulnya. Kemudian kedua adalah biodata Bapak dan Ibu, bisa juga masukkan di bagian judul, ada nama Bapak dan Ibu, siapa sih yang membuat presentasi ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu atau tujuan pertemuan kita. Kemudian ada agenda yang memuat apa sih garis besar dari agenda pertemuan kita. Ada menu-menunya atau menu yang akan dibahas per item pada presentasi hari itu. Kemudian ada isi, lalu ada assessment, terakhir adalah refleksi atau penguatan. Nah ini poin penting Bapak dan Ibu. Kemudian pada menu-menu ini Bapak dan Ibu ini sebagai hal dasar Bapak dan Ibu
agar presentasinya itu tidak mengambang, gitu ya. Jelas bahwa isi dari presentasi Bapak dan Ibu akan memuat bagian apa saja. Namun kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak cantumkan menunya, terkadang Bapak dan Ibu akan kelabatan apa saja sih isi-isi dalam menu itu. Dan ini pun juga menu bagian dari presentasi bermanfaat untuk peserta didik kita agar mengetahui rencana atau rangkaian kegiatan kita atau memuat presentasi kita ini apa saja sampai selesai. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa memuat daftar isi ya, mirip daftar isi lah atau bagian-bagian menu dalam presentasi. Nah, itu saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian nanti ini penugasan akan saya sampaikan di akhir. Terlebih dahulu ini saya langsung praktek saja. Saya stop sharing. Oke. Untuk membuat presentasi, Bapak dan Ibu tentu saja karena kita menggunakan Canva ya, masuk terlebih dahulu di Canva Bapak dan Ibu. Nah, ini. Sekedar informasi Bapak dan Ibu, akun Canva ini ya ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ini saya menggunakan akun Microsoft ya. Ini bisa juga masuk di dalam Canva for Edu namun membutuhkan verifikasi berupa upload berkas dan lainnya. Ketika Bapak dan Ibu masuk menggunakan akun belajar.id, itu langsung terverifikasi dan tanpa mengupload berkas. Jadi seperti itu perbedaannya Bapak dan Ibu ketika menggunakan akun atau domain yang berbeda. Nah, untuk membuat presentasi, Bapak dan Ibu akan masuk di laman beranda. Kemudian kita akan memilih presentasi. Belum. Oh, belum share screen ya? Oke. Oh iya, saya lupa. Terima kasih Bu Eka sudah mengingatkan. Oke, saya lupa klik ini. Oke. Iya, Bapak dan Ibu. Ini akun dari Microsoft. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan akun dari belajar.id. Jadi ini ada perbedaannya. Secara sekilas sama ya tampilannya. Tampilannya sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu adalah pada saat verifikasi ya bahwa akun Bapak dan Ibu bisa digunakan sebagai Canva pendidikan. Nah, pada beranda ini Bapak dan Ibu langsung saja memilih bagian presentasi ya. Mengapa langsung memilih bagian presentasi? Karena ukuran atau size-nya sudah pas untuk slide presentasi gitu. Perbedaannya juga ketika Bapak dan Ibu memilih misalnya presentasi untuk video, itu akan sangat jauh berbeda tentang cara penggunaannya gitu. Kalau video ada khusus untuk elemen atau efek-efek untuk meng-cut per bagian, kemudian menambahkan musik per bagian-bagian tertentu. Nah, dan juga kalau presentasi itu tidak ada pemotongan ya, pemotongan dari slide karena memang ini khusus untuk slide presentasi. Jadi Bapak dan Ibu pilih yang bagian presentasi karena perbandingannya sudah jelas ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak butuh waktu untuk menentukan ukuran dari presentasinya. Jadi silakan klik presentasi. Nanti akan muncul lembar kosong ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan template-template yang lain, ya template yang sudah ada, kemudian Bapak dan Ibu mau makeover, silakan pilih di bagian desain. Ini banyak sekali desain-desain yang sudah tersedia. Namun Bapak dan Ibu, saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya, membuat template dari slide kosong. Yang pertama adalah kita mau membuat judulnya, ya judulnya. Di sini Bapak dan Ibu bisa menggunakan efek elemen, ya. Efek elemen mau bentuk shape atau membentuk memo, jadi silakan gunakan kata kunci. Jadi kata kunci ini adalah poin penting ketika Bapak dan Ibu mau mencari elemen-elemen dasar dari presentasi atau desain. Gini ya, ini bisa memo. Ini ada banyak sekali yang Bapak Ibu bisa gunakan, misalnya sebagai background dasar kita.
Saya mau memilih ini ya, klik lihat semua Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau memilih. Oke, saya mau milih ini aja ya Bapak Ibu. Saya perbesar, tarik dan besar ini ada berada di sudut masing-masing sudut dari elemen. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin mau menambahkan teksnya. Di mana teksnya ini ya, ini ada perbedaan ya Bapak dan Ibu. Kalau tambahkan judul ini otomatis tulisannya akan sebentar saya akan huruf besar semua. Ya. Misalnya saya akan mau belajar sains. Tentang IPA. Ini Bapak Ibu mau merubah tulisannya, silahkan tinggal dirubah di sini. Ya. Nah, ini yang paling penting juga Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu mau menuliskan judul, mau menuliskan subjudul, dan isi dari teks, itu usahakan konsisten dalam penggunaan fontnya, jenis font. Jangan sampai berbeda. Ini untuk efek tampilan saja sih Bapak dan Ibu. Kemudian saya tulis nama saya, ya di bawah sini saya tambahkan subjudul. Untuk subjudulnya ini saya gunakan efek atau tulisan yang standar ya. Kalau tulisan standar itu biasanya open sun atau yang bubble. Oke, sorry. Untuk membedakan tulisan judul dengan nama, Bapak dan Ibu bisa menggunakan efek tebal, ataukah Bapak dan Ibu boleh menggunakan rubah warnanya. Jadi jangan sampai tulisan dan efek dasarnya ini berbeda. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, saya tambahkan lagi misalnya kelasnya ya. Kelasnya saya tambahkan pakai yang judul aja. Nah, ini saya gunakan ya. Jadi ada 3 efek font yang saya gunakan. Saya pakai Chauvilomen, kemudian ada More Sugar, kemudian Bubble, ya Bubble. Seperti ini Bapak dan Ibu, judulnya sudah selesai. Nah, kira-kira elemen apa sih yang cocok? Itu ya, elemen apa sih yang cocok untuk menambah variasi atau animasi dari presentasi kita agar tertarik nih siswa kita. Tentu saja Bapak Ibu bisa masukkan kata kunci ya. Kata kuncinya ini ada banyak sekali. Bapak Ibu boleh juga menggunakan tulisan-tulisan ini. Misalnya ini ternyata sudah ada nih tulisan-tulisan. Nah, Bapak Ibu mau menggantinya pun juga bisa. Kayak gitu. Ini saya gunakan. Ini pindah di sini, kemudian saya gunakan ini. Ya. Silakan Bapak dan Ibu variasikan dan sesuaikan. Sudah ada kelasnya ya, saya kasih kelas nomor 6 aja. Seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan efek-efek yang ada. Oke. Nah, kemudian mau menambahkan yang lain silahkan Bapak dan Ibu. Contoh saya mau ambil tentang ini ya. Tambahkan efek sedikit aja, tidak besar. Bapak Ibu bisa miringkan dengan menggunakan tombol gulir ini ya. Di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu ini terlihat sangat polos ya. Misalnya Bapak dan Ibu mau double saya perbesar sedikit ya untuk jadi dasar supaya ada efek 3G-nya, animasi 3G-nya. Saya posisikan ini ke paling belakang dan merubah warnanya menjadi hitam. Nah, kayak gini.
Jadi kita main-main maju mundur saja ya. Posisinya diletakkan di mana supaya ada menambahkan efek animasi efek 3D-nya kayak gini. Jadi begini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apalagi yang kita jangan sampai Bapak Ibu terbuang waktu ya di sini. Bapak dan Ibu mau nambahkan foto Bapak dan Ibu bisa, tapi lebih bagus sih menggunakan efek teacher, guru ya. Contoh teacher. Kita kasih masuk kata kunci bisa guru atau teacher. Nah, ini ada banyak sekali Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu tambahkan. Nah, dasarnya Bapak dan Ibu bisa juga merubah dasarnya Bapak Ibu kontras ya. Pokoknya sesuaikan, jangan sampai terlalu over ya, terlalu over tajam sekali ya. Berpengaruh juga dengan pandangan. Warna-warna dasar ya Bapak dan Ibu supaya bisa tambah lebih menarik. Bapak Ibu sesuaikan yang mana sih Bapak dan Ibu gunakan. Saya mau ambil yang ini aja ya. Nah, ini agak terang. Oke, saya ambil dasar ungu, Bapak dan Ibu. Ingat warna-warna kita yang akan digunakan slide selanjutnya. Ada bisa warna toska, hijau toska, kemudian warna yang lainnya. Oke. Nah, setelah sampai di sini, Bapak dan Ibu, saya mau menambahkan kalimat sapaan. Saya tambahkan, jadi saya ulang ya, Bapak dan Ibu, untuk menambahkan judul, menambahkan slide, Bapak dan Ibu tinggal klik tambahkan halaman. Ya, tanda plus di sini. Tambahkan halaman. Agar presentasi atau desain Bapak dan Ibu mudah dicari nanti pada project, Bapak dan Ibu jangan pernah lupa untuk mengganti judul project Bapak dan Ibu di bagian sebelah kiri profil Bapak dan Ibu ya, untuk mengganti penamaan. Saya tulis ini adalah science ya, slide IPA ya, IPA kelas 6. Berikan penamaan IPA slide 6 supaya Bapak dan Ibu pada pekerjaan proyek itu mudah dicari gunanya. Nah, kemudian slide ini ya, saya mau tambahkan kalimat sapaan. Oke, saya menggunakan teks, tambahkan judul. Ya. Jadi biasanya slide presentasi ini saya gunakan supaya mengetahui bagian-bagian atau step-step ya dalam pembelajaran. Setelah ini slide ini, oh langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah nanti yang seperti ini, kayak gitu. Ingat Bapak dan Ibu, judulnya itu pakai mode sugar supaya tampilannya ya jadi konsisten Bapak dan Ibu menggunakan efek fontnya. Kayak gini. Halo kelas. Ya. Kemudian latarnya ini saya ganti yang agak muda lagi. Ya, bisa Bapak dan Ibu tarik sini. Ini disesuaikan ya Bapak dan Ibu. Saya ganti juga deh supaya seragam gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa tarik dari sini. Atau bisa diklik ini ubah semua. Halo kelas, kemudian saya mau nambahkan efek coretan sedikit. Nah, Bapak Ibu bisa kata kunci coretan, coret-coret. Halo kelas, kayak ini saya posisikan ya ke belakang supaya tulisannya tidak menutupi dari animasi template kita. Halo kelas, kemudian ada ini juga mungkin bisa. Jadi sedikit elegan sedikit ya. Nah, untuk efeknya atau efek ini ya, bingkainya sedikit supaya tidak terlalu full ya, Bapak dan Ibu bisa menambahkan ya efek lainnya. Misalnya saya balik ini ya, saya menggunakan warna kuningnya aja. Nah, kuningnya, namun saya rubah di sini kuningnya menjadi hijau sesuai dengan ini. Ya. Jadi tidak terlalu banyak warna dan Bapak dan Ibu konsisten menggunakannya. Ya, konsisten. Ini saya copy saja, kemudian menggunakan efek-efek yang lain. Kayak gini.
Udah cukup. Bapak Ibu mau tambahkan lagi gambar teacher, silakan. Ini ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu lupa kata kuncinya dan sudah memasukkan di gambar, Bapak Ibu bisa copy paste atau mencari referensi yang lain dengan cara klik gambarnya, pilih huruf I, informasi ini. Ya. Pilih huruf I, kemudian pilih tampilkan lebih banyak. Nah, ini ada referensi yang sesuai, yang sama. Ya, Bapak dan Ibu. Seperti ini. Begitupun juga ketika Bapak dan Ibu memilih dasar template yang sudah ada, kemudian Bapak dan Ibu mau menggunakan template yang lain, ya. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur info, kemudian pilih tambahkan lebih banyak yang seperti ini, yang mirip, gitu. Ya. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu, saya ambil lagi harusnya yang sama ya, konsisten gitu ya. Kita menaruhkan konsistensinya di sini. Ya, Ibu nambahkan yang ini, saya nambahkan yang ini, hampir mirip ya Bapak dan Ibu, hampir mirip. Nah ini saya mau balik deh, balik gambarnya, balik ke arah sana. Tadi ini satu, kemudian ini tadi gerakan tangannya seperti ini, seperti. Oke, kemudian Bapak dan Ibu kita muat ke tujuan pembelajarannya. Ingat bisa Bapak Ibu tambahkan slide di sini, ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa tambahkan teks di sini, atau Bapak dan Ibu supaya sama efek fontnya, Bapak Ibu bisa copy paste aja, nah, ya, ke sini untuk bagian judul. Tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu sesuaikan dengan apa? Jika Bapak dan Ibu mau pakai tulisannya ini ada efek timbulnya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur efek ya di sini, fitur efek. Bisa ada bayangannya seperti ini, tinggal bayangannya kita rubah misalnya warna putih kah atau warna merah, jadi disesuaikan. Ya, supaya ada efek timbulnya. Bapak dan Ibu bisa sesuaikan offsetnya efek timbulnya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau gunakan efek glitch, ya, seperti ini yang neon, ini Bapak Ibu bisa pakai yang neon atau mau pakai yang latar belakang nih. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot menambahkan shape lagi baru timpa ke belakang. Bapak Ibu bisa menggunakan efek tulisan yang menggunakan latar belakang. Nah, ini ada juga efek lengkungan. Biasanya lengkungan ini digunakan pada saat membuat logo nih, ya. Membuat logo. Bapak dan Ibu bisa atur lengkungannya. Lengkungannya seperti ini. Apa mau ke atas, mau setengah lingkaran, dan semacamnya. Biasanya digunakan efek lengkungan. Disesuaikan aja ya. Saya mau pakai yang ini aja, yang standar. Tujuan pembelajaran. Kemudian saya mau menambahkan efek timpa papan tulisnya. Nah, Bapak Ibu bisa cari memo aja ya. Memo kayaknya tadi banyak nih di sini. Saya mau menggunakan yang ini ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, pemberitahuan ya Bapak dan Ibu, ini ada beberapa elemen memang, ya. Elemen itu, elemennya kalau kita kasih seperti ini, dia akan memotong, ya, dia akan memotong bagian. Jadi memang ada beberapa elemen-elemen yang sudah disediakan, namun tidak bisa disesuaikan star panjang pendeknya, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan hal yang lain. Oke, seperti ini. Bisa juga Bapak dan Ibu pakai yang ini, boleh. Contoh ya, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Ini agak lebih besar. Ya, kemudian kita ganti ininya berwarna hijau. Belakangnya berwarna hitam. Sorry, bukan hijau kayaknya. Ini efek warna kita yang pertama. Oke. Seperti ini Bapak dan Ibu, tinggal kita tambahkan teksnya, ya, tujuan pembelajarannya Bapak dan Ibu apa.
Ini menyimak ya, sorry. Hmm. Dampak dari apa gerak. Nah, ini misalnya kita, jadi Bapak Ibu sesuaikan, boleh ini pakai menu point ya. Ini Bapak dan Ibu menu poinnya. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan menu point atau ke angka, atau Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan posisi teksnya berada di mana. Ini tinggal kita sesuaikan ya Bapak Ibu panjang teksnya. Jadi ada beberapa poin, misalnya bisa menambahkan tujuan pembelajaran kedua atau ketiga. Ini saya gunakan satu saja dulu ya. Ini. Silahkan Bapak dan Ibu tambahkan efek-efek yang lain ya. Efek-efek yang lain. Kalau bisa sih sama dengan yang ini, ataukah misalnya memang membutuhkan yang lain, ini bisa Bapak dan Ibu pilih info di sini, tampilkan lebih banyak ya. Jadi elemennya itu akan mirip ya, yang sesuai nih dengan apa yang diharapkan. Nah, baru kita masuk ke menu-menu bagian dari pembelajaran. Ya, saya masukkan lagi, copy paste aja dulu judulnya. Ini. Ini campur-campur ya. Menu aja sih. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, menu aja. Menu. Boleh agenda deh, agenda. Saya menambahkan di sini misalnya materi ya, gambar efek ini. Oke, saya gunakan efek ini. Nah, karena ini sudah berwarna pink Bapak dan Ibu, ya ini hampir-hampir mirip ya. Jadi hijaunya nanti kita gunakan ini, bisa efek agendanya kita menggunakan yang latar. Oke. Agendanya adalah materi, kemudian ada penugasan, saya pilih elemen yang lain, penugasan itu misalnya seperti ini, ya. Kedua, pakai elemen bahwa ini adalah agendanya nanti anak-anak menyimak materi, gambar ini, kemudian ini adalah penugasan, kemudian ada presentasi, ini ya, presentasi, kemudian ada asesmennya, oh ya, asesmennya cari nih Bapak Ibu, asesmennya apa? Nah, kayak ini ya. Asesmen. Kita sesuaikan ya Bapak Ibu menu-menunya, agendanya. Sesuaikan ukurannya, asesmen. Ya. Sesuaikan letaknya. Kemudian terakhir adalah refleksi. Nah, refleksinya di sini saya mau pakai gambar emoji deh. Emoji yang pakai grafis yang mana ya? Oke. Jadi memang isi slide ini Bapak Ibu harus sesuaikan ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini gambar-gambar ini ya, gambar-gambar yang Bapak Ibu lakukan ini adalah Bapak Ibu tanpa harus tulis bahwa ini nanti adalah materi. Jadi Bapak dan Ibu bisa
menyampaikan secara langsung bahwa nanti agenda kita adalah presentasi, kemudian menyimak materi, kemudian ada berdiskusi dan presentasi, lalu kita melakukan asesmen, dan terakhir adalah refleksi. Seperti itu. Saya tambahkan di sini efek yang gelombang. Ya. Gelombang grafik. Oke. Ini saya, oke, ini ada efek geraknya ya Bapak dan Ibu. Ya, ada efek geraknya, Bapak dan Ibu bisa sesuaikan. Kalau mau pakai yang tidak bergerak, boleh silakan. Nah, efek geraknya ini, kalau yang efek bergeraknya ini biasanya tidak bisa diganti warnanya. Saya hapus dulu deh, karena tidak bisa diganti. Saya harus menyesuaikan dengan slide saya. Oke, nggak bisa juga, nggak bisa juga diganti warnanya. Jadi Bapak Ibu cari yang bisa disesuaikan warnanya. Kalaupun Bapak dan Ibu sepakat atau sesuaikan dengan warna itu ya silakan. Ini bisa. Ini saya pangkas ya. Oke, saya pangkas supaya menyesuaikan. Posisinya kita rubah ke paling belakang. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa sesuaikan letak fontnya di mana, ya, gambarnya di mana. Jadi ini disesuaikan ya Bapak Ibu. Untuk menutupi ujungnya. Nah, oke Bapak dan Ibu, setelah cukup Bapak dan Ibu mungkin mau menambahkan info ini yang garis tadi, Bapak Ibu bisa pilih infonya, kemudian mencari yang sesuai, gambar coretan contohnya. Saya mau ambil ini deh, efek ini, kemudian saya copy ke sini. Posisinya ke belakang. Nah, supaya tidak terlalu lama. Jadi Bapak dan Ibu bisa menambahkan menu-menu poinnya, kemudian Bapak dan Ibu menambahkan infonya ya di sini, isi materinya. Jadi pertama adalah isi materinya, silakan tuliskan judulnya, kemudian masukkan efek-efek yang memungkinkan ya. Seperti itu Bapak dan Ibu membuat presentasinya dulu. Bentar, saya tambahkan satu materi dulu ya. Saya ambil yang catatan buku. Nah. Ini. Usahakan jangan ada efek ini Bapak Ibu, karena kita mau pakai gambar catatan tersebut sebagai background tulisan gitu ya, background tulisan. Ini boleh ambil yang bagian sini. Ini kita tulis materinya. Jadi kalau tidak mau repot, sekali lagi judulnya kita copy paste ya, baru masukkan ke sini supaya jenis fontnya itu tidak berubah. Exercise, kita gambarkan seperti ini, kemudian saya mau cari efek elemen anak-anak ya. Kata kuncinya biasanya ini child atau STEM. Kalau Bapak dan Ibu mau mencari anak-anak yang mempraktek baik, memperagakan yang lain, itu Bapak Ibu bisa menggunakan kata kunci ya,
STEM, kemudian bisa child, bisa teknologi, Bapak Ibu bisa gunakan kata kunci yang lain. Oke. Nah, exercise. Jadi anak-anak yang exercise, kemudian di sini saya ambil teksnya dulu. Teks, sedikit isi teks ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, contohnya. Tadi ini untuk teksnya ini saya, bukan ini deh kayaknya. Bubble ya, saya rubah ini dulu tujuannya jadi bubble. Jadi usahakan konsistensinya dari fontnya. Ubah semua. Nah, ubah semua, dia akan terubah nih loh. Sama. Oke, exercise. Ini salah elemen. Kita tambahkan lagi efek animasi yang mendukung, artinya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu ramai lah ya. Yang mana menurut Bapak dan Ibu yang memungkinkan untuk tujuannya. Oke, kalau sudah nanti Bapak dan Ibu bisa kemasukkan ke worksheet-nya atau petunjuk pengerjaan kelompok. Nah, ini agendanya ya. Petunjuk pengerjaan kelompok. Jadi Bapak dan Ibu bisa menambahkan slide lagi. Nah, pada presentasi ini Bapak dan Ibu di sini ada halaman ya, ada nomor 1 di belakang di bawah ini ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa tuliskan judulnya. Nah, misalnya slide 1 ini adalah judul, kemudian ini sapa, ya, ketiga ini adalah tujuan, kemudian ini adalah menu atau agenda, ya. Di sini klik aja klik double ya Bapak Ibu, agenda. Kemudian ini adalah materi. Nah, keenam nanti ini adalah LKPD-nya atau pekerjaannya ya. Ini memudahkan apa, Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu tulis ya di sini slide-slide-nya, Bapak dan Ibu tidak akan bingung ketika Bapak dan Ibu mau unduh per bagian-bagiannya, gitu ya. Misalnya segini. Nah, bahwa ternyata halaman LKPD adalah halaman 6 adalah LKPD. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu, yaitu LKPD-nya saja diunduh dan dibagikan ke anak-anak. Misalnya Bapak dan Ibu mau bagikan itu atau mau print khusus bagian satu bagian saja. Nah, seperti itu. Jadi ini memudahkan kita untuk melihat bagian yang mana merupakan poin penting dari per slide. Nah, karena ini adalah tipe presentasi, Bapak dan Ibu ada catatannya. Ini yang membedakan dari template-template yang sudah ada. Kalau Bapak dan Ibu pilih template flyer, itu tidak akan ada catatan. Ya. Namun kalau Bapak dan Ibu memilih video, video pun juga tidak ada catatan. Yang ada di sini adalah hanya khusus bagian presentasi. Catatan ini hampir sama dengan PowerPoint, ini adalah contekan kita ya. Contekan kita ketika mau berbicara kepada audiens nanti. Ya, ini seperti ada catatan. Catatan dari poin penting atau menu-menu yang misalnya seperti ini ya. Bapak dan Ibu bisa tulis, pertama adalah materi, kemudian adalah pengerjaan kelompok ya atau LKPD, kemudian presentasi. Nah, ini bagian catatan. Assessment, kemudian refleksi. Itu, ini adalah contekan kita. Ya, ini ada di bagian catatan. Catatan ini akan muncul pada slide yang Bapak Ibu berikan catatan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak menuliskan catatannya, itu tidak akan muncul, ya. Ini Bapak Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut. Ini saya beri kode ya catatannya supaya Bapak Ibu melihat perbedaannya. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ketika slide kita sudah selesai,
Ya, Bapak Ibu sudah memberikan penamaan, lalu Bapak dan Ibu mau memberikan catatan tiap slide-nya, Bapak dan Ibu ini bisa memberikan animasi, efek animasi pergerakan. Contoh Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau satu gerakan semua, Bapak Ibu tinggal tarik ya, klik dari dasar, kemudian ditarik nih sampai elemen yang ingin mau satu seragam animasinya tercapai nih. Nah, klik. Kemudian Bapak Ibu bisa klik animasikan. Nah, Bapak Ibu mau seragam. Apakah seperti ini efeknya? Seperti ini. Oke. Ini. Nah, ini juga bisa. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu pilih ya slide-nya. Kalau saya milih yang standar saja ya. Standarnya itu biasanya ini. Ini standar aja dulu. Nah, Bapak Ibu mau menambahkan efek ini boleh. Kita blok lagi. Apakah cuma mau satu ya, satu bagian saja bisa. Atau mau yang lainnya juga bisa. Ini disesuaikan. Ini efek zoom ya. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk menambahkan efek animasi. Ya, ini pun juga. Nah, biasanya ketika Bapak dan Ibu menambahkan efek animasi, di situ ada permintaan unduh untuk video. Nah, ini bisa digunakan juga untuk mengunduh atau mengubah presentasi kita menjadi video. Ini kita tambahkan efek animasinya ya. Seperti ini. Saya sampai slide 6 dulu ya, kalau kepanjangan ya terlalu lama karena masih ada lagi bagian terpentingnya. Oh boleh, terakhirnya ini ucapan terima kasih. Misalnya ya, saya cari ini desain terima kasih. Oh, Ibu bisa download atau mengambilnya yang lain. Biasanya ada di template bagian akhir. Ya, see you next time. Oke. Seperti ini. Saya ganti dasarnya. Kembang apinya ganti warna hitam. Papan tulisnya saya mau ganti warna hijaunya ini menjadi hijau ini. Hijau ini. Tulisan hitam. Ini untuk ketika Bapak dan Ibu mau mengambil yang lain, elemen yang lain, Bapak Ibu bisa menyesuaikan supaya dia hampir mirip nih, hampir sama ya. Seragam warnanya, maksudnya penggunaan konsistensi dari warnanya, gitu. Seperti ini Bapak dan Ibu untuk animasinya, ya, animasi untuk pergerakan dari satu slide. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada waktu, durasinya. Bapak dan Ibu misalnya mau satu slide ini berjumlah berapa detik nih. Biasanya idealnya memang cuma 5 detik Bapak dan Ibu. 5 detiknya adalah, maksudnya ini adalah ketika Bapak dan Ibu mau mengunduh video, satu slide ini itu membutuhkan waktu berapa lama untuk berganti ke next slide-nya. Ya, seperti itu. Oke, itu Bapak dan Ibu. Apa sih yang membedakan dengan yang lain ketika Bapak dan Ibu memilih jenis presentasi? Adanya letaknya di sini nih, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung menampilkan slide-nya, ya. Klik tampilkan di sini paling atas. Oke. Nah, kemudian ini ada jenis ya, ada tampilan layarnya penuh, ada tampilan presenter, ada tampilan dan rekam, dan ada putar otomatis. Putar otomatis ini berfungsi ya ketika dia berpindah slide dia akan otomatis. Jadi satu slide ini 5 detik, dia akan berpindah lagi 5 detik, berpindah lagi 5 detik. Inilah fungsi timer pada putar otomatis dan juga download video. Oke. Nah, saya satu-satu ya caranya, satu-satu untuk mempresentasikan. Ini adalah tampilan penuh ya. Nah, klik tampilkan. Dia akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini adalah guru yang bisa men-settingnya sebagai remote, apakah ini sudah slide 1, mau ke slide 1 atau slide 2. Tinggal diklik aja next-nya, ya, seperti ini. Oke.
Jadi standar ya, pergerakannya tidak terlalu blek-blek apa banyak gitu animasinya, ada loncat sana, loncat sini, itu biasa ada efek pusing nih anak-anak. Saya sesuaikan dengan yang berkacamata ya. Biasanya kalau misalnya terlalu banyak efek animasinya yang ke belakang, kemudian yang kayak ball dan semacam per slide, itu biasanya anak-anak pusing melihatnya. Ini saya menyesuaikan dengan anak-anak yang kacamata. Standarnya sih seperti ini Bapak Ibu. Kayak gitu. Ini untuk tampilan. Kemudian yang lebih menariknya lagi, ketika di slide ini ada di tombol bawah Bapak Ibu ya. Ini kita bisa tanya jawab interaktif dengan siaran langsung dari Canva. Ini kita klik ini ya. Kemudian saya klik mulai sesi baru. Nah, saya salin dan undang. Saya salin ke Bapak dan Ibu ya. Atau Bapak dan Ibu bisa langsung klik Canva titik live, masukkan kode 339826. Coba silakan Bapak dan Ibu, saya share di mana ya? Kalau saya minimas ini, saya share ya di link ini. Oke, silakan klik di kolom chat. Nah, saya tampilkan lagi. Siapa nih yang sudah masuk dari salin undangannya? Di kolom chat ya Bapak Ibu. Belum ada yang bergabung? Ini bisa kita salah satu alternatif untuk anak-anak PJJ dalam waktu misalnya Bapak dan Ibu tidak bisa Zoom atau yang lainnya, Bapak dan Ibu bisa sesuaikan di sini. Boleh dicek ya Bapak Ibu. Klik aja linknya ya. Nah, masukkan kode 3399 atau linknya aja langsung diklik. Ini belum ada yang bergabung. Oke, Bu Yo, sudah ada nih. Oh ya, sudah bisa langsung komentar ya. Assalamualaikum. Nah, kemudian apalagi nih yang bisa dilakukan? Ya, Bapak Ibu bisa berkomentar. Ya, tanya jawab langsung. Ini kita bisa menggunakan Canva Live ya, Bapak Ibu. Ini tanya jawab interaktif dengan Canva secara langsung. Apakah bisa dengan suara? Ini hanya bisa ngetik aja ya, Bapak dan Ibu. Nah, saya pakai lagi slide kedua. Assalamualaikum, oke, anonim. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Tujuan pembelajarannya. Oke, lanjut lagi agendanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan gunakan Canva ini dengan mode tampilan, dengan mode siaran langsung seperti ini. Oke, ketika Bapak Ibu selesai, jangan lupa klik selesai. Kalau tidak, ini akan muncul terus nih ya, sampai besok ataupun yang lainnya. Jadi klik selesai. Ya. Ada mau mencoba? Masih adakah yang mau mencoba? Boleh Bapak Ibu gunakan, coba dulu ya, supaya Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana sih prosesnya untuk mengomentari Canva live-nya. Oke? Masih adakah lagi mau mencoba? Ada Ibu Mas Neni. Oke. Sudah ada Ibu Yuliana. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ada namanya pintasan ajaib. Sebelum saya ke presenter ya, ini ada pintasan ajaib. Pintasan ajaibnya ini ada ketika Bapak Ibu klik di keyboard 0 sampai 9, ini adalah timer. Misalnya Bapak ada anak-anak yang mau tuliskan refleksinya ya, pada saat offline atau kegiatan apapun. Bapak dan Ibu bisa klik angka 0 aja, angka 0 di keyboard ya. Klik ini 0, angka 0. Nah, ini ada waktunya. Kalau 0 ini selama 3 detik, kalau Bapak Ibu klik 9, ini selama 9 menit. Kalau Bapak Ibu klik 8, ini 1 menit ya. Jadi diklik aja di keyboardnya angkanya. Nah, menyesuaikan. Ini maksimalnya hanya 9 menit Bapak Ibu. Ya, ini adalah pintasan ajaib dari presentasi. Kemudian ada pintasan lainnya, misalnya ada efek buram. Buram ini ketika Bapak Ibu mau main ice breaking ya sama anak-anak. Klik aja huruf B. Nah, ini. Tebak, nak. Saya tebak ini mau ice breaking sama anak-anak.
Coba tebak anak-anak isi dari gambar ini apa? Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini efek-efek buramnya, kemudian untuk mengembalikannya, Bapak Ibu klik aja angka B aja langsung. Nah, seperti itu. Ya, ini efek buram. Kalau efek diam, Bapak dan Ibu bisa kondisikan ya, efek diam ini Bapak Ibu klik yang Q, ya, quiet, Q ya, huruf Q saja di keyboard, dia akan muncul kayak gitu. Ada suaranya juga. Nah, ada efek gelembung. Nah, ini anak-anak suka nih kalau gitu. Ada efek-efek gelembungnya. Klik lagi ya, klik lagi gelembungnya. Atau angkanya yang di keyboard. Kalau mau klik convertingnya, kayak gini. Oke. Ada lagi, ya banyak ya, Bapak dan Ibu, drum roll, ya, drum roll. Ada lagi efek yang tirai penutup, ini U. Nah, kalau Bapak Ibu lupa ya, pintasan ajaibnya apa, ini tutup ya, masih tutup. Ini Bapak Ibu bisa juga gunakan pada saat opening, ataukah mau SD-king juga. Tebak nih anak-anak di tirai, balik tirai merah ini ada apa? Ya, Bapak Ibu bisa gunakan efek convertingnya ini, yang tirainya. Kalau mau buka Bapak Ibu tinggal klik lagi huruf U-nya. Ya. Oke. Kemudian ada mikrofon jatuh. Nah, ini biasanya untuk mengalihkan perhatian aja ya. Oke, ada banyak sekali efeknya. Ini adalah merupakan pintasan ajaib yang Bapak Ibu bisa gunakan pada saat slideshow atau tampilan ini. Ya. Nah, di titik 3 ini, Bapak dan Ibu, ada namanya magic kursornya. Ya. Ini yang warna biru-biru ini ya, ini adalah magic kursornya. Kemudian, Bapak dan Ibu bisa gunakan ini sebagai pengendalian jarak jauh. Nah, Bapak Ibu tidak punya pointer, tenang. Bapak Ibu bisa gunakan pointer kendali jarak jauhnya ini hanya terhubung dengan handphone. Nah, waktu kemarin saya presentasi ya di teman-teman di BBGP, saya hanya menggunakan ini, ya menggunakan Canva, kemudian lupa bawa pointer, saya menggunakan handphone. Jadi caranya Bapak dan Ibu cukup ini ya, klik bagikan kendala jarak jauh, salin tautannya dan buka di handphone gitu. Buka di handphone. Nah, ini salin tautannya, kemudian Bapak dan Ibu siapa saja yang memilih tautan ini dapat mengendalikan navigasi. Jadi siapapun Bapak Ibu bisa mengendalikan. Coba satu-satu ya. Jangan semua. Ini saya salin linknya. Siapa nih? Saya pilih satu orang ya. Tolong jangan semuanya. Pak Bakti aja deh ya, Pak Bakti boleh mengontrol presentasinya. Ini saya tidak pegang apa-apa ya Bapak dan Ibu. Mas ini siaran langsung, saya tampilkan lagi. Nah, Pak Bakti boleh klik linknya, kemudian bisa kontrol jarak jauh, next, atau slide selanjutnya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu hanya menggunakan handphone aja untuk kontrol jarak jauhnya. Gitu. Ya, ini untuk bagikan kendali jarak jauh. Kemudian ini Bapak Ibu kalau mau putar otomatis boleh. Ini untuk presentasi ya. Ini adalah yang menariknya presentasi kita. Boleh Pak Bakti? Sudah bisakah? Pak Bakti monitor? Oke, ada yang mengklik ya. Oke, sudah ini. Nah, sudah. Jadi ini ada pintasan kontrolnya dari pintasan ajaib sebagai pointer kita menggunakan Canva. Bapak Ibu bisa menggunakan handphone. Ya. Terima kasih yang sudah mencoba. Kemudian ini ada tampilan presenter. Nah, ini akan terubah ya Bapak dan Ibu. Ada jendela audiens ya. Ada jendela audiens dan ada jendela Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah jendela audiens Bapak dan Ibu. Jadi tidak akan terlihat. Oke, saya close dulu ya. Ini adalah jendela audiens yang akan tampil di layar dan ini adalah jendela Bapak dan Ibu gitu. Ya. Nah, apa fungsinya tampilan presenter? Disinilah fungsi dari catatan yang Bapak Ibu berikan di tiap slide-nya. Nah, tadi saya bertulis ya catatan tujuan, kemudian ada di sini materi LKPD, nah seperti itu. Dan Bapak dan Ibu masih bisa menggunakan pintasan ajaib pada mode presenter. Ini waktunya berjalan.
Waktunya sudah sebelum saya pindahkan. Saya stop dulu ya waktunya. Nah, kayak gitu. Ya, Bapak dan Ibu, dan masih bisa menggunakan siaran langsung Canva-nya. Ini sudah ada. Jadi 9 orang nih yang bergabung ya. Ini adalah tampilan presenter. Oke, saya akhiri di sini dulu ya siaran langsungnya, karena kita akan mau mencoba lagi. Nanti Bapak dan Ibu buat ya. Itu adalah tampilan kita ya Bapak dan Ibu. Ini saya bagikan lagi untuk tampilan ya. Tampilan presenter tadi sudah. Nah, sekarang saya mau merubah tampilan dan rekam. Ini perbedaan dari desain atau template yang ada. Saya klik tampilan dan rekam, lalu klik selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini akan masuk ke studio rekaman. Oke, ini akan masuk studio rekaman. Oke, saya klik mulai rekam sini. Bentar. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah wajah Bapak dan Ibu ya yang terlihat. Kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya mau suara Bapak Ibu saja, ya Bapak dan Ibu bisa off-kan ini tanpa kamera. Gitu, ya. Saya pilih yang pakai kamera ya, Bapak Ibu. Oke, suaranya sudah ada efek dengungnya, berarti suaranya sudah bisa masuk ke rekam. Lalu saya klik mulai rekam. Ini Bapak dan Ibu bisa gunakan sebagai video pembelajaran dan upload langsung ke YouTube. Nah, ini rekaman, ini video Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang Bapak dan Ibu bercoloteh ya atau ngomong, berbicara di slide itu juga slide-nya suara Bapak Ibu berada. Jadi saya pindah ke slide selanjutnya. Halo kelas, apa kabar kalian hari ini? Silakan dituliskan di kolom komentar bagaimana keadaan kalian pada hari ini. Oke, ini saya next lagi. Jadi Bapak dan Ibu sambil merekam, Bapak dan Ibu wajahnya juga tampil untuk mempresentasikan videonya ya. Kayak gitu. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada anak-anak, yaitu setelah menyimak video, kalian dapat menemukan dampak dari gerak bumi dengan tepat. Nah, ini adalah agenda kita. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ya, yang mana sih yang terekam? Yang terekam itu di layar ini saja. Yang sebelah kiri dan di bawah itu tidak akan terekam. Ini adalah pedoman kita. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mau ada penjelasannya di sini, ya Bapak Ibu silahkan ditulis. Ini maksimalnya hanya 1960 kata. Oke. Oke, see you next time. Saya akhiri. Ini akan proses unggahan. Jadi kalau Bapak dan Ibu colete juga atau ngomong ya sama 1 jam, itu juga akan proses renderingnya, proses uploadnya akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini proses unduhan. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya dalam bentuk video dan upload ke YouTube, atau Bapak dan Ibu cukup bagikan saja linknya tanpa siswa mendownload. Jadi ini saya salin ya, kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa simpan dan keluar atau mau unduh langsung filenya. Nah, saya klik simpan di sini, lalu saya buka di yang lain ya. Harus ada Canva kalau ini. Saya buka yang di sini. Saya copy linknya, ya yang tadi video. Lalu saya klik play. Ini videonya. Nah, ini ada, sebentar, saya stop share screen dulu ya, supaya Bapak dan Ibu mendengarkan suaranya. Oke, tab, lalu ini ya, saya play. Rekaman ini video Bapak Ibu ya, jadi ini kedengaran ya Bapak dan Ibu kalau Bapak Ibu klik kalian hari ini silakan dia akan suaranya itu tidak akan nyambung ya, benar slide-nya. Jadi satu slide berbeda kalian hari ini silakan itu akan tuliskan di kolom suaranya Bapak komentar. Bagaimana di sini ada titik-titik ya Bapak Ibu, ada bagian titik, ini adalah rekaman ketika Bapak dan Ibu pindah slide. Jadi ini slide 1 sampai di sini, ini slide 2, kemudian selanjutnya ini slide 3. Jadi Bapak dan Ibu hanya cukup bagikan saja linknya ke siswa Bapak Ibu dan mereka langsung play otomatis.
Jadi mereka tidak perlu download, tidak perlu membutuhkan memori banyak untuk menyimak video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Ya, saya back lagi kembali. Oke, saya kembali ke meeting dulu. Saya share screen. Sebentar ya, Bapak Ibu, kita akan lalu Bapak dan Ibu, ini saya share screen lagi ya. Itulah tadi yang bagian presentasi Bapak dan Ibu, presentasi menariknya. Menariknya adalah banyak efek, kemudian banyak elemen yang Bapak Ibu gunakan, banyak mode tampilan yang Bapak Ibu gunakan untuk presentasi, dan juga Bapak Ibu banyak interaksi juga ya, interaksi. Dan sekarang Bapak dan Ibu bisa menambahkan audio lewat video tadi, dan juga Bapak dan Ibu bisa menambahkan musik. Nah, musik ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan musik ya di dalam slide. Contoh, saya klik bagian kirinya menu audio. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa pilih musik yang lain, ukulele atau apanya ya yang lain. Silakan Bapak Ibu memilih musik. Jadi kalau sudah memilih ya, misalnya saya klik ini, dia akan terputar otomatis ya. Namun tidak disarankan ketika Bapak dan Ibu membuat video kayak tadi, kemudian ada efek musiknya, jangan volumenya sampai ya. Usahakan suaranya itu ketika Bapak Ibu ada suara Bapak Ibu juga, itu minimal ya. Minimal sih 20 ya, 20. Itu sudah maksimal Bapak Ibu 20 ya. Kalau tanpa suara atau video Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu bisa maksimalkan musiknya. Apakah bisa menggunakan musik yang lain? Ya, bisa. Bapak dan Ibu nanti tinggal pilih di unggahan, lalu pilih audio, ya. Masukkan musik atau unggah file yang musik yang Bapak Ibu inginkan. Gitu. Jadi, Bapak Ibu bisa unggah rekaman suara Bapak dan Ibu sepanjang dia berbentuk MP3. Ya, MP3. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk presentasi. Nah, di menariknya lagi yang di presentasi ini Bapak dan Ibu bisa aktifkan tombol catatan. Bapak Ibu bisa menambahkan komentar. Contoh saya bagikan lagi linknya. Oke. Pilih yang bisa komen, jangan pilih yang bisa edit ya. Pilih yang bisa komen. Fungsinya adalah yang punya tautan bisa komen. Nanti Bapak dan Ibu bisa berkomentar pada tiap slide. Saya misalnya tuliskan di sini ya, sebutkan nama dan asal sekolah. Sudah jam 3 ya? Ini saya kirim di kolom chat ya, Bapak dan Ibu silakan masuk lagi. Diklik linknya, mana? Sorry. Oke, klik linknya. Silakan diklik linknya Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah ada yang masuk ya, tandanya sudah ada 2 orang yang bergabung. Nah, perhatikan di kolom catatan Bapak Ibu, silakan diklik, ya, dituliskan nama Bapak dan Ibu di sini. Nah, di tiap slide Bapak dan Ibu ini bisa berkomentar tentang tampilan atau presentasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa juga menjadikan presentasinya ini kuis ya, jawaban atau pertanyaan, nanti siswanya menuliskan jawabannya di sini. Tinggal Bapak dan Ibu bisa bisa memberikan feedback hasil dari catatan. Bisa salah satu untuk menuliskan, menambahkan di sini, tambahkan komentar. Oke, sudah ada nih ternyata. Oke, Bu Rosneni. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih feedback. Oke, bintang. Terima kasih. Tuh ya. Oke. Ini ada juga, ada elemen yang lain. Siapa lagi nih? Ada juara. Nah, Bapak dan Ibu bisa tuliskan ini. Jadi ada komentar-komentar yang Bapak Ibu bisa tambahkan feedback-nya.
Jadi caranya adalah Bapak Ibu tinggal bagikan ya, siapapun yang punya tautan, pilih yang bisa komentar gitu. Kalau tidak mau ada komentar ya, jadi mereka hanya bisa lihat saja ya, hanya bisa lihat saja. Kalau mau edit ini bisa dipakai untuk berkolaborasi ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin di situ ya. Baik, silakan. Kita banyak interaksi ya di sini. Bapak dan Ibu menggunakan presentasi, ini sudah ada 2 orang. 2, siapa lagi ya? Oke. Ada Ibu Rosneni, Ibu Reski, Ibu Liana, ada Ibu Fitri, dan Ibu Kasnini. Sudah bergabung dan tidak hanya terfokus satu slide ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi slide lain. Ya, silakan mengunjungi slide lain. Nah, jadi jangan fokus ke satu slide. Bapak Ibu bisa mengunjungi slide-slide lain. Ya, bisa next slide. Oke. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Cara unduhnya, Bapak Ibu bisa unduh ya, sama dengan pada materi pertama, kedua, cara unduhnya sama. Bapak Ibu mau cetak PDF, atau KPNG, atau PDF, atau SFG video, silakan. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu bisa download ya, download dalam bentuk PPT. Misalnya Bapak dan Ibu mau simpan nanti di sekolah dan Ibu tidak ada signal. Nah, ini contoh ya, tidak ada signal. Bapak dan Ibu bisa pilih yang bagikan, lalu pilih lainnya, lalu pilih PPT. Klik aja PPT, Microsoft PowerPoint. Nah, ini ya. Oke, kemudian Bapak Ibu unduh. Dia akan tersimpan dalam bentuk PowerPoint juga. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Kita buka dulu ya tampilannya. Oke. Saya buka. Ini tampilannya ya, Bapak Ibu, PowerPoint-nya. Bapak Ibu, ini akan bisa juga tersimpan PDF. PPT. Ya, tampilannya hampir sama dengan yang ada pada Canva. Bapak Ibu juga masih bisa edit elemennya. Ini ya elemennya. Bapak Ibu bisa edit elemen-elemennya. Kecuali kalau terbaca ini berarti ada audio ya. Audionya ini audio ukulele yang kita masukkan tadi ya. Audio musik yang tadi ini bisa tersimpan juga audionya. Ya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Cuman permasalahannya di sini Bapak dan Ibu tentu saja ada bagian-bagian, misalnya tadi ya agendanya tadi turun, Bapak dan Ibu perlu sentuhan khusus atau memperbaikinya sedikit. Kayak gitu. Nah, kemudian pada saat Bapak dan Ibu unduh bentuk PPT, tentu saja pada menu beranda ini Bapak dan Ibu bisa masukkan PowerPoint, salah ya. Buat desain, lalu import file dalam bentuk PowerPoint gitu. Ya. Jadi PowerPoint-nya Bapak dan Ibu bisa diedit di Canva. Jadi Bapak dan Ibu cari PowerPoint-nya, sebentar yang mana ya? Sorry, mana ya materi aku? Bentar ya. Nah, ini enak itu. Bisa unduh ya template-nya dari PPT. Nah, ini akan berada di sini Bapak Ibu. Proses rendering masuk, upload. Oke, saya buka.
PPT-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa masukkan importnya PPT yang sudah ada ya, tanpa harus copy paste lagi. Bapak dan Ibu bisa masukkan template yang sudah ada. Nanti Bapak dan Ibu tinggal edit ya, tinggal editing, sesuaikan, bisa rubah tulisannya ya, Bapak Ibu mau perkecilkah gambarnya atau tidak, ini masih bisa. Namun tidak sempurna ya, akan pasti ada perpindahan posisi dari tulisannya ketika Bapak dan Ibu import masuk. Biasanya tulisannya, fontnya ya, yang tidak terdapat di Canva ataupun sebaliknya, dia akan otomatis masuk ke default. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu, tentunya kita akan kupas tuntas dengan tanya jawab Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Eka. Baik, terima kasih Bu Ika. Sungguh pemaparan yang sangat-sangat menarik ya Bapak Ibu. Tadi Bu Ika, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan mengenai poin penting dalam presentasi yang disampaikan oleh Ibu Ika. Ada 5 poin penting ya Bapak Ibu, mulai dari template atau desain yang harus digunakan itu harus sesuai dengan audiens hingga dengan penggunaan elemen yang harus sesuai dengan isi presentasi. Nah, Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu Ika untuk mengajukan pertanyaan. Nah, setelah itu kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, saya persilakan dulu kepada Bapak Ibu peserta yang raise hand terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu. Baik, jika memang belum ada yang raise hand, oke, sudah ada. Kami persilakan kepada Ibu Fitriani. Silakan Ibu. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan materi-materi yang ada di Canva, dan kebetulan di sekolah kami sudah ada Ibu Eka sendiri sebagai pemandu kami di Canva. Tapi pada hari ini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana mengedit tadi dari PPT masuk ke Canva, tapi menggunakan Chromebook. Apakah itu bisa juga dilakukan atau bagaimana? Baik, Ibu Fitri, saya langsung ke Ibu Ika ya. Bagaimana ini untuk import PPT-nya Ibu Ika dengan menggunakan Chromebook? Nah, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Fitri. Tentu saja kalau di Chromebook itu berbasis online semua ya Bu Eka. Ya, betul. Semua itu berbasis online Bapak dan Ibu. Untuk mengupload atau import file itu jenisnya adalah berbentuk file ya, bukan berbentuk link gitu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengimport filenya dari Chromebook, tentunya saja Bapak dan Ibu itu diunduh terlebih dahulu ya, dan masuk ke import filenya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada di situ ya import file, sebentar ya, saya masukkan ke mana itu? Kalau tidak salah ada dalam bentuk drive. Apa saya sudah share screen, BK? Belum. Oh, belum. Bentar. Saya share screen dulu, bentar saya naikkan layar saya ke bawah. Oke, ini yang belajar.id ya, karena yang Chromebook nih Bapak Ibu tanyakan. Nah ini, oke. Dan di sini Bapak dan Ibu ya untuk import filenya sendiri ya Bapak dan Ibu ini ambil dalam bentuk PDF. Ada keterangan ya untuk import file itu dalam bentuk JPEG, PNG. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada video juga bisa dimasukkan, jangan video film ya durasi 1 jam, itu akan sangat lama renderingnya.
kemudian ada juga dalam bentuk file. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan Chromebook dari desain Chromebook ya, itu Bapak dan Ibu harus download terlebih dahulu untuk mengimport file ke sini. Itu untuk filenya. Seperti itu Ibu Fitri. Iya Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Nah, silakan kami persilakan langsung kepada Ibu Yuliana. Tabe, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada pun yang sebenarnya sangat tertarik dengan materi, sangat-sangat tertarik dengan materi hari ini. Sungguh apa ya? Kalau kita mau membayangkan, artinya kayak apa ya? Saya mau rasanya luring begitu. Karena kalau seperti ini cepat harus otak cepat menangkap. Tapi kalau luring, aduh, bagus rasanya kalau luring. Terus ada hal yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman kemarin pada saat kami di guru penggerak, kami harus buat presentase dari Canva. Kemudian ketika saya memasukkan video di memasukkan video. Ada 3 video bersamaan akan saya masukkan ke template, tapi pada saat selesai saya play atau saya ini kemudian ternyata videonya ketiga-tiganya bersamaan. Nah, bagaimana caranya supaya video ini berurutan ketika di play? Begitu. Terima kasih. Langsung jawab ya Ibu Ika. Ya, baik. Terima kasih Bu Eka dan Bu Yuliana. Jadi video tersebut dimasukkan dalam satu slide, Bu, atau berbeda slide? Berbeda slide. Tapi ternyata kenapa pada saat saya play bersamaan ketiga-tiganya terputar. Menampilkannya ya, coba saya share lagi. Jadi suaranya tumpang tindih begitu. Betul, pasti itu tumpang tindih kalau bersamaan dia. Nah ini ya Bapak dan Ibu, saya coba masukkan video ya. Soalnya di sini saya unggah video. Videonya yang pendek-pendek aja ya. Nah ini ya, video 1 saya pilih. Nah, ini ya, saya pilih dulu yang 3 detik aja. Saya tambahkan slide lagi. Ya, saya tambahkan slide lagi. Ini 3 detik juga ya. Ini Ibu Yuliana play ya. Tampilkan sini ya Bu ya. Bisa open mikrofonnya Bu Yuliana? Oke. Ya. Ibu tampilkan di sini ya. Lalu bersamaan. Saya masukkan dulu dari unggahan, kemudian saya masukkan ke template. Kalau tidak salah waktu itu, enggak seperti itu. Oh iya. Ya, jadi caranya slide Bu Ika. Oh, kalau dalam satu slide jelas Bu. Kalau Bapak Ibu. Oh iya cocok ya dalam satu slide. Kayak gini ya. Dia akan bersamaan. Nah. Oh iya. Dia pasti akan bersamaan. Bisa template, tapi template-nya dalam satu slide. Nah, dia pasti akan bersamaan Bu, tidak bisa di-post satu dulu baru satu dulu. Oh iya. Nah, dia pasti akan bersamaan. Jadi teknisnya ya Bapak Ibu masukkan di sini. Nah, ya teknisnya Bapak Ibu bisa masukkan seperti ini. Sama halnya ketika Bapak Ibu membuat ini ya. Contoh video teknis itu Bapak Ibu bisa manfaatkan, bukan masalah bukan justru malah menjadi kekurangan ya di Canva, justru itu Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam pembuatan video ya. Contoh Bapak dan Ibu masukkan gambar yang bersamaan, justru itu jadi animasinya. Ini profil sekolah murni saya buat semua dari Canva Bapak dan Ibu. Nah, ini mana lagi ya? Nah, ini ya. Contoh ini visi misi sekolah. Nah, ini
Dia di background dasarnya ini bergerak video, ini juga video. Saya masukkan video lagi di HP, masukkan lagi video-video. Jadi dia seolah-olah ada efek animasinya, padahal hanya videonya saja berputar gitu, secara bersamaan. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan seperti itu untuk menumpang tindih ya video dalam satu slide. Gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau menampilkannya secara terpisah, itu Bapak Ibu harus berbeda slide untuk menampilkannya. Ini kayaknya loading nih. Ini terplay, play, otomatis ketika Bapak Ibu tampilkan, dia akan sama-sama bergerak, sama-sama berputar. Ya, seperti itu Ibu Yolana. Ya, makasih. Ada lagi? Baik, kita ke kolom chat dulu ya Ibu Ika ya. Ini ada apa ya? Kita lihat dulu. Ada Ibu Heriati dan Ibu Musdalifah. Sepertinya tadi karena kendala jaringan, mereka meminta diulang bagaimana cara merekam suara. Oke, terima kasih. Bisa break dulu sejenak Bu Eka karena di belakang saya lagi asan nih suara mesin. Oke. Baik Bapak Ibu, kita break dulu sekitar 5 menit ya. Bapak Ibu jangan meninggalkan room dulu ya. Kita break sekitar 5 menit. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan dari Ibu Heriati ya. Bisa cara ulang cara rekamannya. Oke, baik. Saya share ulang ya Bapak dan Ibu. Ini ya. Pada saat Bapak dan Ibu pilih tampilkan ya, di sini ada tampil dan rekam. Oke. Nah, Bapak dan Ibu tidak akan bisa melanjutkan ketika sudah merekam unggahan sebelumnya. Nah, caranya untuk menghapus Bapak dan Ibu ini pilih hapus dulu ya. Ini ya. Bapak Ibu harus hapus dulu rekamannya. Sebentar, saya masukkan di tampilan dulu. Ini masih lagi ya. Oke, pilih bagikan. Kemudian bisa pilih lainnya, pilih tampilkan dan rekam. Ini hapus dulu rekamannya ya Bapak dan Ibu kalau mau mengulang. Ya, itu dihapus dulu rekamannya, baru kita masuk ke studio rekaman. Jadi caranya dari ulang adalah tampilkan, kemudian pilih tampilkan dan rekam, atau Bapak Ibu pilih bagikan, pilih titik 3, pilih di ini yang gambar video, tampil dan rekam. Ya, untuk memudahkan sih Bapak dan Ibu pilih aja yang ditampilkan seperti ini. Ya. Lalu pilih tampilkan dan rekam.
Bapak Ibu klik selanjutnya, lalu masuk ke studio rekaman. Pada saat posisi seperti ini belum merekam ya Bapak dan Ibu, ini mengkondisikan apakah kameranya berfungsi dengan baik dan audionya sudah berfungsi atau kedengaran dengan baik. Nah, kalau sudah oke semuanya, Bapak dan Ibu klik mulai rekam. Sudah hitung mundur seperti ini, ada klik merekam Bapak Ibu dan ada tombol seperti ini ya, artinya Bapak dan Ibu ini sudah mulai proses rekaman. Kalau Bapak dan Ibu mau stop ya, Bapak Ibu klik stop ini, jeda. Ya, jadi dijeda dulu. Kemudian Bapak Ibu klik lanjutkan, silakan melanjutkan. Nah, lalu ketika sudah slide berbicara di satu slide, pindah ke next slide-nya lagi. Setelah itu lanjutkan lagi berbicara sampai selesai. Kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu nanti klik akhiri rekaman. Nah, ini proses rendering, ya, proses upload. Lama menguploadnya ini tergantung durasi Bapak dan Ibu merekam, ya, merekam tadi. Kalau sudah, nanti Bapak dan Ibu bisa pilih simpan dan keluar, ataukah salin linknya. Oke, atau bisa juga unduh dalam bentuk video nanti. Oke, saya simpan dan keluar. Seperti itu Ibu, siapa tadi, Yuliana ya? Ibu Heriati, Ibu Heriati. Ibu Heriati sama Ibu Musdalifah. Oke. Nanti juga akan ada rekaman ya Ibu Ika ya, nanti bisa ditonton ulang. Kemudian dari Pak Bakti, izin bertanya tentang ini tentang proyek bersama, apakah kita bisa menduplikat dan menyimpan proyek tersebut di kertas kerja kita? Silakan Bu Ika. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya mau editing ya, contoh dulu, saya lagi share screen lagi kembali. Ini sekalian menjelaskan juga pertanyaan dari Pak Bakti. Oke. Saya pilih template dulu. Ini dulu deh. Ya, ini ya. Saya bagikan. Kemudian... Share screen-nya Ibu Ika. Oh, belum ya? Selalu terlena. Oke, klik share. Ini ya Bapak Ibu, misalnya satu template ini, saya pilih bagikan, kemudian bisa edit. Ini ya, bisa edit, saya salin tautannya, kemudian saya bagikan ke akun yang lain ya. Ini contoh, saya akun yang lain. Ini akun yang lain Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa mengeditnya, ya. Ini untuk cara berkolaborasi. Saya menambahkan ini untuk menjadikan pembeda. Ya. Saya bagi dulu ya Bapak dan Ibu supaya terlihat. Oke, ini layar kiri adalah yang asli ya, yang saya punya. Yang sebelah kanan ini diduplikat atau bisa edit. Yang pemilik asli adalah yang di sebelah kiri. Nah, saya tambahkan slide 5 lagi elemennya supaya berubah. Lihat ini ya, perhatikan ya Bapak Ibu, ada gambar orang di sini. Tambahkan ini. Akan bertambah. Nah, untuk melihat apakah proyek yang dibagikan bersama ini yang sudah diedit, apakah tersimpan atau tidak, Bapak dan Ibu langsung saja masuk di beranda. Oke. Dan melihat di bagian project. Oke, bagian project. Saya besarkan ya. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Dan ini ya, contohnya apakah ada? Ya, ini akan tersimpan di project kita selama kita mengedit. Untuk menjawab pertanyaan Pak Bakti. Ya, akan tersimpan di project kita juga ketika Bapak dan Ibu berpartisipasi atau mengedit juga, mengedit linknya akan tersimpan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk mengeditnya ini, Bapak dan Ibu bisa saling berkolaborasi. Ini biasanya saya gunakan kalau CGP saya mau kerja kelompok, mereka berbagi slide, berbagi link aja, kemudian
mereka berkolaborasi ini juga bisa dilakukan oleh siswa. Seperti itu untuk menjawab dari pertanyaan Pak Bakti. Semakin menarik nih kayaknya Bu Ika. Terus Pak Bakti sudah jelas ya Pak Bakti ya. Kita lanjut ke ada 2 pertanyaan ya Bu Ika, saya langsung bacakan 2 pertanyaan. Nanti Bu Ika mungkin sekali aja menjelaskan. Nah dari Ibu Heriati ini yang tadi, apakah ketika kita akan menampilkan, ketika kita tidak ingin menampilkan wajah, hanya rekaman suara, apakah bisa? Kemudian dari Ibu Reski, bagaimana kalau mau menambahkan lagu dari YouTube ke video yang dibuat? Kemarin saya buat video hanya bisa mengambil instrumen yang ada di dalam audio. Silakan Ibu Ika. Oke, saya share screen lagi nih untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Heriati dan juga Ibu Reski ya. Nah, caranya Bapak dan Ibu kalau hanya mau menampilkan audio, ya, ini tadi saya masuk lagi. Mana nih? Banyak sekali yang terbuka. Beres. Oh, di sini aja deh. Ya. Jadi ini klik tampilkan, lalu sorry, nggak bisa di sini. Saya tampilkan ya, tampilkan dan rekam. Masuk ke studio rekaman. Oh, belum diedit kalau di sini. Sebentar ya, saya ke akun saya yang satu tuh. Bentar, saya belum izinkan di sini. Saya biasa gunakan ini. Yang tadi ya, ini saya hapus lagi dulu ya rekamannya. Oke. Ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu karena tadi saya sudah rekam. Share screen-nya belum Ibu Ika. What? Selalu saya lupa klik layarnya ini. Bentar. Bentar. Oke. Nah, sudah kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ini saya hapus dulu rekamannya ya. Saya masuk ke studio lagi. Ya, kemudian Bapak dan Ibu tinggal yang bagian kameranya ini di off kamera. Nah, jadi hanya suara Bapak dan Ibu. Ya, kita mulai merekam. Di sini akan muncul nanti kalau sudah direkam adalah simbol atau profil Bapak dan Ibu, fotonya aja atau hurufnya. Ya, inisial nama. Kayak gitu. Jadi hanya suaranya saja yang terdengar tanpa kamera. Nah, saya akhiri di sini. Untuk melihatnya, Bapak dan Ibu, ini ya, kita salin atau simpan dan keluar. Untuk melihatnya, untuk tampilan, ini saya ke lamannya. Nah, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Hanya suaranya saja yang kedengaran. Hanya suaranya saja kedengaran tanpa ada wajah kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk memasukkan musik ya, musik dari YouTube. Begitu ya Bu ya, musik dari YouTube. Itu Bapak dan Ibu unduh terlebih dahulu musiknya, kemudian pilih yang di sini bagian unggahan ada audio. Ya, untuk musik. Masukkan di sini. Masukkan unggah filenya. Selama musik tersebut Bapak dan Ibu berjenis MP3, ya, Bapak dan Ibu akan masuk musiknya ke sini. Pilih yang bagian unggahan, pilih yang audio. Nah, kalau yang pilih audio yang dalam Canva, ini memang yang sudah tersedia. Namun kalau Bapak dan Ibu mau mengunggah audio ya, audio dari YouTube atau referensi audio dari YouTube itu Bapak dan Ibu unduh terlebih dahulu dalam bentuk jenis MP3.
Kemudian Bapak dan Ibu unggah di bagian audio. Jadi proses unggahan ini Bapak dan Ibu bukan hanya gambar, bisa dalam bentuk video dan juga bisa dalam bentuk audio. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, biasanya ketika Bapak dan Ibu mengunggah musik dari di luar dari Canva, itu akan membutuhkan perizinan untuk masuk dihubungkan ke akun sosial media. Agar apa? Supaya pada saat Bapak dan Ibu upload ke sosial media atau ke YouTube dan lainnya, itu tidak akan terbaca namanya seperti duplikat ya, gitu. Jadi ada terlindung hak privasinya gitu. Saya sangat menyarankan ketika Bapak dan Ibu mau menggunakan audio itu yang free ya, tidak yang apa namanya itu biasanya istilahnya tidak yang terverifikasi bahwa ini tidak bebas. Jadi Bapak Ibu gunakan audio yang bebas hak cipta gitu. Oke, seperti itu Ibu Heriati dan juga Ibu Reski ya. Ya, betul Ibu Heriati dan Ibu Reski. Nah ya, premium. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu jika memang masih ada pertanyaan. Sepertinya sudah cukup ini Ibu Ika. Sudah tidak ada lagi pertanyaan dari peserta. Oke, baik. Ini ada katanya mau luring nih, Ibu Yuliana. Dari mana Ibu Yuliana? Satu sekolah sama Bu Eka. Mau luring langsung itu. Duduk aja di sampingnya Bu, langsung ya kalau satu sekolah. Kalau yang di Makassar boleh ke sekolah saya. Kemudian kalau yang di Makassar ada sekolah saya, kemudian ada Pak Sunarto. Nah, kalau daerah Sopeng sekitarnya langsung aja culik aja ya. Culik aja itu Bu Eka-nya. Oke. Ya, link rekamannya insya Allah kami akan bagikan step by step ya Bapak dan Ibu. Pertama link rekaman full, kemudian juga ada video tutorialnya ya, tutorial dari penggunaan Canva ini. Oke, makasih Bu Ika. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan dari peserta, mungkin bisa dari Bu Ika menyampaikan tentang teknis penugasannya ya Ibu Ika ya. Ya baik, jadi saya akan membacakan ya, menyampaikan teknis penugasannya ya. Nah penugasannya Bapak dan Ibu ini sampai 3 hari ke depan. Bapak dan Ibu cukup gampang insya Allah ya gampang bagi Bapak dan Ibu. Saya tampilkan lagi. Nah, penugasan Bapak dan Ibu di sini, ini ya penugasannya. Penugasannya adalah Bapak dan Ibu bisa membuat biodata diri Bapak dan Ibu, ya. Jadi ada gambar foto Bapak dan Ibu atau gambar Bapak dan Ibu, asal sekolahnya biodatanya aja. Kemudian ada dicantumkan testimoni untuk pelatihan yang Bapak Ibu sudah laksanakan bersama kami. Nah, jadi ada biodata Bapak dan Ibu dan di dalam penugasan tersebut terdapat testimoni pelatihan. Atau Bapak dan Ibu juga bisa membuat dalam presentasi. Misalnya Bapak dan Ibu membuat presentasi atau slide-slide presentasi, silakan, di mana di slide presentasi tersebut diakhiri dengan testimoni ya, testimoni pelatihan Bapak dan Ibu. Hasilnya Bapak dan Ibu bisa kirim dalam bentuk PDF, kemudian ataukah dalam bentuk JPEG ya atau foto, atau Bapak dan Ibu mau kirim dalam bentuk video, itu bebas tergantung kreativitas Bapak dan Ibu dan mudahnya di mana gitu. Jadi kami memberi pilihan apakah mau membuat biodata ataukah presentasi ya, silahkan Bapak dan Ibu, di mana
ketika Bapak dan Ibu memilih biodata atau presentasi, di dalamnya itu terdapat testimoni pelatihan selama 3 hari ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk pengumpulan tugasnya, tanggal 25 sampai tanggal 27, mau 1 slide, 2 slide untuk presentasi silahkan. Sepanjang di dalamnya ada testimoni pelatihan dan nama Bapak dan Ibu. Gitu ya. Dan untuk penyampaian lagi, kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik nih mau mengikuti pembuatan media interaktif, di mana Bapak dan Ibu gunakan Canva ini sebagai kuis, di mana Canva ini Bapak Ibu membuat sebagai video, Bapak dan Ibu bisa join ke bulan depan. Ya, dalam program kami itu akan dilaksanakan di tanggal 15 sampai 17 Maret sebelum masuk puasa. Nah, itu tanggal 15 sampai tanggal 17 Maret untuk next step dari Canva-nya. Canva ini adalah ini sekarang Bapak dan Ibu, Canva ini perlu Bapak Ibu ketahui bukan hanya slide presentasi ya, tapi Bapak dan Ibu bisa membuat seperti aplikasi. Jadi tinggal klik menu ini akan muncul slide ini. Slide selanjutnya, slide ke-14 atau slide ke-20 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan animasi ini atau presentasi ini seperti dalam bentuk media interaktif. Itu Bapak Ibu bisa, atau membuat kuis interaktif itu juga bisa. Nanti kami akan full di sini bimbingan Bapak dan Ibu ya untuk pembuatan media interaktifnya pada tanggal 15, 16, 17 Maret. Link pendaftarannya akan kami buka di tanggal 28 ya, tanggal 28 Februari setelah kegiatan ini. Silahkan jika Bapak dan Ibu mau mengikuti next step pelatihan. Jadi ini tugasnya ya Bapak dan Ibu tentang membuat biodata Bapak Ibu ataukah presentasi. Jadi pilih saja salah satunya yang memudahkan Bapak dan Ibu. Di sini adalah tujuannya agar kami tidak hanya memberikan materi, tapi kami juga refleksi bagi kami bahwa hasil pelatihan ini membuahkan hasil ya dari Bapak dan Ibu. Setidaknya Bapak dan Ibu mencoba, walaupun hasilnya mungkin tidak bagaimana, tapi saya yakin itu sudah maksimal dari Bapak dan Ibu. Silakan diupload. Insya Allah apapun yang Bapak Ibu lakukan itu selama Bapak dan Ibu kerjakan dan mau mencoba, itu akan menjadi modal bagi Bapak dan Ibu untuk jadi lebih baik. Itu saja dari saya, Bu Eka. Baik, terima kasih Ibu Ika Ayuvia Johan untuk materi dan arahannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan pukul 15.51. Tentunya selain kepada Ibu Ika Ayuvia Johan, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Sunarto serta hadirin Bapak Ibu peserta pada hari ketiga ini. Dan tentunya sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi. Link absensi itu sudah ada di deskripsi grup WA yang bisa Bapak Ibu isi. Itu sudah, kita hanya membuat satu link absensi, di dalamnya sudah ada pertemuan hari pertama, pertemuan hari kedua, dan pertemuan hari ketiga. Bagi Bapak Ibu yang masih terkendala ataukah ingin melakukan ingin bertanya, silahkan menghubungi mentor masing-masing. Kemarin sudah dikirimkan oleh Pak Sunarto. Insya Allah nanti kami akan kirimkan kembali jika memang ada kendala. Nanti insya Allah dari saya, Ibu Eka, Ibu Ika, dan Pak Sunarto akan membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk tugasnya dan mengikuti kegiatan kami selanjutnya di kegiatan di bulan Maret. Nah, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara di pelatihan Canva Basic ini. 3 hari kami rasa mungkin tidak cukup untuk kita mengetahui atau mempelajari mengenai materi Canva Basic, tapi baik, Ibu Rosneni, sepertinya ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu sebelum saya tutup. Ya, terima kasih. Mungkin saya kurang menyimak atau terlewatkan. Ini nanti tugas setelah kita selesaikan dikirim kemana? Ya, untuk tugasnya nanti akan ada form yang akan dikirimkan oleh Pak Sunarto, Ibu Rosneni. Nanti akan dikirim di grup WA. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan
ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kita pelatihan workshop Canva Basic kita akhiri pada sore hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan aktifkan wabarakatuh. kameranya Bapak dan Ibu, kita foto bersama dulu. Oke, kita foto bersama dulu ya. Silakan diaktifkan kameranya. Oke. Nah, tetap semangat ya Bapak Ibu, pasti kita bisa nih. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, silahkan hubungi kami. Baik, dengan gaya smile Bapak dan Ibu, boleh ya. 1, 2, 3. Smile, 1, 2, 3. Oke, saya ulangi kayaknya tadi ada yang belum bergerak. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kebersamaannya. Tetap semangat ya, insya Allah Bapak dan Ibu bisa memenuhi seluruh dari rangkaian kegiatan kita. Saya akhiri dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kerja tugas.